Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Menarik Perhatian Tuhan. Dalam Ayub pasal 42 ayat 5-6, Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu." Saudaraku, jika kita membaca ayat ini dengan pengamatan yang baik, tentu kita akan terkejut dengan pernyataan Ayub tersebut. Dalam Ayub pasal 1, Ayub digambarkan sebagai sosok yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan tercatat bahwa tidak ada orang lebih baik dari Ayub pada zamannya. Ya, setiap pagi Ayub mempersembahkan kurban bakaran untuk menebus kesalahan anak-anaknya. Bahkan dalam keadaan kehilangan segala sesuatu, ia masih dapat menyatakan pernyataan ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Wow, keren ya saudara, luar biasa ya. Lalu dia mengakhiri dengan kalimat, "Terpujilah nama Tuhan." Pernyataan Ayub ini menunjukkan bahwa Ayub mengakui bahwa keberadaannya hanya karena pemberian Allah semata-mata. Karenanya ia tidak bersungut-sungut ketika Allah mengambil semua miliknya, ya, termasuk anak-anaknya, melalui sarana atau keadaan apapun. Dalam kepedihannya, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Ayub tidak bersungut-sungut menghadapi pencobaan dan prahara yang begitu besar dalam hidupnya. Lalu Alkitab juga mencatat ketika istri Ayub menyuruh Ayub mengutuki Allah supaya kemudian Ayub mati. Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Ditulis lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, Ayub tidak hanya kehilangan harta dan keluarganya. Pergumulan Ayub sampai di titik di mana tubuhnya dari kepala sampai kakinya penuh dengan darah yang busuk. Sehingga dengan sekeping beling dia menggaruk-garuk badannya. Oh, wow, luar biasa ya penderitaannya. Dapat dibayangkan, Ayub dari seorang kaya raya menjadi miskin dan terbuang seperti itu. Bahkan istrinya pun menunjukkan ketidaksetiaannya. Saudaraku sekalian, ini luar biasa ya. Justru kualitas hidup seseorang itu nampak pada waktu ada dalam keadaan terpuruk seperti Ayub, saudara. Jadi, sejatinya bahwa penderitaan yang kita alami adalah ujian dan pemurnian agar kita menjadi sempurna atau naik ke level yang lebih tinggi. Dari sisi kognitif, pengertian dalam nalar ya, kognitif, Ayub juga seorang yang berpengetahuan. Buktinya Ayub dapat bersoal jawab dengan sahabat-sahabatnya yang datang menghibur tapi sekaligus juga mengkhotbahi dia. Dari jawaban-jawaban Ayub kita dapat melihat bahwa ia bukan sosok yang tidak mengerti tentang Tuhan. Ia bisa mengimbangi teman-temannya yang berbicara panjang lebar mengenai Tuhan. Jadi tidak diragukan kapasitas kualitas hidup Ayub dari perilakunya secara praktis serta pengetahuan Ayub secara kognitif. Namun mengejutkan, Ayub bisa berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau." Oh, kenapa ya? Ayub hanya mendengar tentang Allah dari orang. Namun hal itu sudah bisa menjadi landasan hidup moral dan kerohanian yang baik, atau bisa dikatakan luar biasa. Sebab tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Nah,
Hal ini membuktikan bahwa orang yang tidak mengalami Allah secara langsung pun dapat memiliki moral kerohanian yang baik. Ya tentu pasti tidak sempurna. Nah, Ayub berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub kini memiliki pengalaman berjumpa dengan Allah secara nyata setelah mengalami semua pergumulan hidup yang berat. Ayub baru mengalami realitas Allah setelah melewati pergumulan dan peristiwa demi peristiwa yang menyakitkan, atau tepatnya saudaraku, sangat menyakitkan. Ayub adalah sosok yang menarik perhatian Tuhan. Ayub tidak sempurna dalam pengenalan akan Allah. Tetapi Ayub berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga perasaan Allah. Ya, hal ini sangat berbeda dengan keadaan orang Kristen atau teolog hari ini yang terlihat sangat mengenal Allah tetapi tidak sungguh-sungguh menjaga perasaan Tuhan. Pengetahuan teologi tidak membuat manusia otomatis memiliki karakter yang mulia. Memang hal itu sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dengan Allah, betul. Tetapi harus tahu karakter yang bagaimana yang harus dicapai. Pengetahuan teologi kadang-kadang malah membuat orang jadi sombong dan tidak bertumbuh. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman teologi yang tepat, pada akhirnya ia tidak akan mengenal Allah secara tepat. Namun memiliki ilmu teologi adalah hal yang berbeda dengan orang yang menarik perhatian Tuhan. Belum tentu orang yang mampu berteologi dengan baik menarik perasaan Tuhan. Belum tentu ya. Dan faktanya kita melihat ada orang-orang Kristen yang atau teolog-teolog yang berteologianya bagus tapi kelakuannya berantakan, saudara. Orang yang dapat menarik perasaan Tuhan adalah orang-orang yang serius menjaga perasaan Tuhan dan membuahkan kehidupan yang kokoh dalam mempertahankan iman melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap waktu, sehingga memiliki kesucian hidup seperti kesucian Allah Bapa. Dan hal ini benar-benar menyenangkan hati Allah Bapa dan menarik perhatiannya. Saudaraku, setiap kita terpanggil untuk menjadi orang yang menarik perhatian Tuhan. Attract Tuhan. Sama halnya dengan Ayub yang menarik perhatian Tuhan sampai Tuhan membanggakan Ayub di depan iblis dengan berkata, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Kebanggaan Allah atas Ayub tentu bukan tanpa alasan. Dengan standar perjanjian lama, Ayub menarik perhatian Tuhan dengan atau karena praktek hidupnya. Oleh karenanya Tuhan memurnikan Ayub agar menjadi seorang yang sungguh istimewa, lebih istimewa di hadapan Allah. Pemurnian tersebut disambut Ayub dengan baik, meskipun tidak sempurna. Ayub pada akhirnya mengalami Allah secara langsung, ya, melalui berbagai pergumulan yang begitu pahit dan pedih dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, hal yang sama juga berlaku pada kita. Saat kita hendak mencapai keserupaan dengan Tuhan dalam jejak Tuhan Yesus, kita harus siap untuk diubah melalui berbagai peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Semua hal tersebut bertujuan untuk menjadikan kita anak-anak Allah yang bukan hanya mengenalnya secara nalar, tetapi mengalaminya dengan nyata. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.